Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 November 2020. Saya operasi pertama kali itu tanggal 16 Oktober ya teman-teman. Jadi kurang lebih persisnya ya 45 hari ya sudah saya jalani, atau 1 bulan 15 hari. Ya ada 4 minggu lebih ya. Nah, dan ternyata besok banget ini, besok pagi sekali, saya harus menjalani operasi lagi teman-teman. Operasi lagi, dicoplos lagi mata saya. Artinya ya saya harus mengatasi peradangan lagi, kemudian nggak boleh kena air lagi. Nah, cuma ada yang menarik ini teman-teman. Bedanya kalau operasi yang pertama kemarin itu saya di bius total ya, nggak sadar ya. Tapi kalau yang sekarang ini nanti, yang besok ini, saya di bius lokal. Nah, ini exciting banget. Artinya saya sadar dan ngerti dan tahu saat mata saya dicoblos, diubek-ubek, saya tahu juga. Apakah sakit? Nah, saya nggak ngerti ya. Ada yang bilang sakit, ada yang bilang enggak. Tapi ya saya jalaninya saja. Siapa tahu bisa menghasilkan penglihatan yang baik. Itu harapan saya. Jadi tonton terus video ini teman-teman sampai selesai karena saya sharing banyak hal di situ. Padahal ini peradangannya udah mulai sembuh ya. Kalau bisa dibilang lebih cepat pemulihan saya daripada pada umumnya. Saya 2 minggu itu merah di mata ini hilang, hampir hilang, hampir berkurang. Kalau orang-orang itu kebanyakan 1 bulan, rata-rata sih 2 minggu ke atas ya. Tapi kalau saya itu cukup 2 minggu itu udah membaik mata saya dan nggak kerasa apapun, memang benar-benar nggak kerasa apapun. Cuma sedikit ada mengganjal sedikit kalau kecapean. Kalau kecapean, kalau kena debu, kalau kena angin. Ya cukup disayangkan sih kalau dicoblos lagi mata saya kan jadinya merah lagi, terus mandi harus nggak boleh kena air mata saya, harus ngulang sebulan lagi nggak boleh kena air sampai sembuh peradangannya. Tapi nggak kayaknya sih nggak disuruh tengkurap lagi ya, karena saya nggak boleh tengkurap posisinya. Jadi dilematis di sini. Kalau saya kebanyakan tengkurap, tekanan bola mata saya tinggi, dan itu adalah glaukoma. Dan glaukoma itu beresiko langsung buta tanpa ada tanda-tanda yang berarti di penglihatan, tiba-tiba langsung rusak gitu syaraf retinanya. Itu kalau glaukoma ya. Mungkin gejalanya mata terasa, mungkin ada yang merasa pusing, mata terasa seperti agak tertekan gitu. Kalau saya nggak terasa apapun sama sekali. Oke, jadi ada perubahan apa saja ya setelah saya dioperasi saat itu sampai sekarang. Sekarang tanggal 29 November 2020. Kita akan bahas mulai dari perubahan, mungkin dari penglihatannya. Yang pertama ya, penglihatannya apakah lebih baik atau lebih buruk atau bisa melihat jauh. Kemudian yang kedua dari ada gejala apa saja ya yang dirasakan, yang saya rasakan, yang saya alami. Kemudian yang ketiga apakah ada atau mungkin sebenarnya ada sih, cuma nggak begitu pengaruh ya. Yang keempat perubahan dari segi aktivitas saya, apakah mulai beraktivitas normal kembali atau mulai bisa ngapain intinya ya. Jadi ya mungkin 4 itu dulu ya, nanti kalau saya ingat yang lain langsung saya masuk ke yang lain juga ya. Nah, dari yang pertama dulu. Jadi dari penglihatan saya dulu, mulai dari setelah operasi hingga sekarang, yang saya rasakan sih seperti yang saya duga ya. Dari awal, seperti yang saya duga dari awal sebelum operasi, kalau mata itu sudah diganti dengan silikon oil vitreousnya, setahu saya berdasarkan literasi atau jurnal-jurnal yang saya baca, itu hampir
semuanya ya, hampir semuanya, berapa persen ya, 80% mungkin, hampir semuanya akan ada komplikasi. Ya, komplikasi. Saya nggak ngerti akan ada komplikasi apa saja, karena tiap orang nantinya beda-beda gitu loh. Tapi yang paling umum itu katarak, kemudian glaukoma, tekanan tinggi, kemudian banyak lain pokoknya. Tapi yang paling umum dua ini, tekanan tinggi sama glaukoma. Ini dari penglihatan dulu ya. Awalnya jelas buram sekali sih. Setelah operasi, penglihatan sangat tidak bisa diandalkan pokoknya. Jadi kita nggak bisa pakai mata ini. Tapi nggak usah khawatir, karena meskipun kita beraktivitas hanya menggunakan satu mata, lama-lama kita akan terbiasa. Karena ada yang namanya apa ya istilahnya itu, intinya lazy eye lah, dimana otak kita itu mulai menghiraukan penglihatan yang tidak berfungsi atau yang tidak kita gunakan, atau yang intinya otak akan lebih memilih penglihatan yang masih bagus yang kita andalkan. Begitu pula di malam hari saat kita berkendara mungkin, atau saat kita berjalan beraktivitas melihat-lihat cahaya. Awalnya kalau kita perhatikan mungkin agak sedikit mengganggu, menyebabkan mata kita itu semacam capek, terutama mata yang setelah dioperasi. Sangat capek. Capeknya itu begini ya. Ya kering, akan terasa kering, kemudian itu yang saya alami ya teman-teman. Ya, terasa kering terus, pokoknya nggak enak, pengen dibuat merem terus gitu ya. Pengen dibuat merem, kayak gimana ya, kayak perih gitu. Perihnya sih nggak sakit sih, cuma mengganggu, kayak kita lagi ngantuk banget biasanya mata itu kan pengen, biasanya seperti itu. Itu kalau kita paksakan ya, kalau kita paksakan untuk kita gunakan tanpa bantuan lensa atau tanpa penutup, kalau kita paksakan rasanya seperti itu di awal-awal. Tapi waktu itu yang terjadi ya saya paksakan teman-teman, karena saya punya prinsip, kalau saya nggak menerima keadaan ini, ya lama-lama saya nggak bisa membiasakan diri, jadinya nggak bisa beraktivitas secara normal lagi. Serba menuruti apa kata mata saya jadinya. Jadi ya saya belajar beradaptasi di sini. Yang terpenting sih menerima diri dulu, menerima keadaan dulu. Setelah itu otak kita akan menyesuaikan apa mau kita. Kadang saya itu kebiasaan ya lupa kedip. Nah ini kebiasaan yang cerobos sih. Jadi lupa kedip kalau kita memperhatikan layar komputer atau papan tulis mungkin yang jauh di depan, atau memperhatikan pemandangan tertentu. Kadang itu saya lupa untuk mengedipkan mata selama beberapa menit. Dan memang dari dulu kalau saya diajak main, ayo nggak kedip mata selama beberapa menit, siapa yang kuat, saya selalu menang. Entah kenapa dari dulu udah terlatih kayak gitu. Ini mungkin yang menyebabkan juga mata saya ini jadi kebiasaan jarang kedip. Padahal kedip itu penting ya. Kedip itu penting untuk membasahi mata. Karena kalau sudah kering rasanya nggak enak. Jadi yang terjadi adalah saat itu mata saya jadi kering. Jadi kering, intinya berbeda dengan mata yang normal ini. Dan memang kelihatan kering ya, kalau dilihat itu ini agak berkaca-kaca. Rasanya itu nggak enak. Tapi meskipun saya sering kedip ya, dan berdasarkan pengalaman teman-teman yang lain, meskipun mata AR ini sudah dioperasi, kemudian kok jadinya tetap kering, ya memang itu efek sampingnya, jadinya kering memang. Efek samping dari operasi AR, retinal detachment atau vitrektomi ya, secara umum saja itu vitrektomi, banyak komplikasi di situ. Saya punya diagram yang nemu di internet, diagram beberapa simptom, beberapa gejala. Diagram hasil penelitian ini ya, hasil survei atau penelitian, kayaknya survei sih. Ada beberapa gejala yang paling sering dialami orang-orang yang terkena AR itu apa saja. Yang pertama memang mata kering, itu yang pertama. Kemudian mata lelah, kemudian ya intinya seputar di mana mata itu susah untuk digunakan. Kalau saya dari
sejak sejak saya operasi itu mata saya sudah langsung saya paksa untuk buka gini. Maksudnya saya nggak pakai perban. Kalau orang-orang itu biasanya pakai perban sampai sebulan. Nah, bagi saya itu memanjakan mata malah. Memang sih untuk melindungi radiasi, debu dan lain-lain, tapi saya bisa mengatasi ada di outdoor, atau kalaupun harus di outdoor ya di dalam mobil, atau ya gimana caranya supaya mata tetap aman dari debu. Karena kan peraturannya nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu, nggak boleh, intinya jangan sampai iritasi karena ada peradangan di sini. Ya, saya nggak ngerti ini warnanya apa ya. Kemerahan mungkin ya. Harusnya sih ya, kalau dicoblosnya itu ada 3 titik, harusnya yang merah ini 3, tapi saya bingung kok cuma 1 ya. Saya juga nggak tanya sih ada berapa coblosan di mata saya. Soalnya vitrektomi itu kalau menggunakan pars plana itu umumnya 3 port, karena alatnya sendiri kan digital itu ya, menggunakan kamera yang diluruskan ke pupil sini untuk melihat keadaan kornea. Kemudian dokter bekerja menggunakan alat-alatnya, umumnya itu 3 port. Tapi ada juga dokter yang bilang ada juga cara manual. Saya nggak ngerti ini berapa port, kok merahnya cuma di 1 titik ya. Ya lanjut kembali lagi, itu yang saya alami. Kemudian dari segi penglihatan yang seperti yang saya katakan tadi nggak bisa diandalkan lah. Mulai bisa diandalkan kalau di kasus saya ya, mulai bisa diandalkan itu saat di minggu ke 2 ke atas sampai sekarang ini mulai bisa diandalkan. Dan umpama mata saya yang normal ini ditutup ya, saya masih bisa berjalan di lorong-lorong, berjalan di ya masih bisa untuk saya gunakan, tapi tetap nggak bisa diandalkan karena silikon oil ini mengganggu penglihatan pada dasarnya. Kalau posisi saya menunduk ya, silikon oilnya itu kan yang namanya minyak versus air. Silikon oil kan minyak versus air, otomatis minyaknya kan di atas ya, air di bawah. Nah, air ini dari mana? Air ini produksi dari mata kita sendiri. Lama-kelamaan ada air, bukan lama-kelamaan ya, normalnya memang ada air, makanya yang menyebabkan tekanan bola mata tinggi karena produksi air yang berlebih itu tadi. Berlebih, kemudian mungkin saluran pengeluaran airnya itu tersumbat atau terganggu, itu yang menyebabkan tekanan bola mata tinggi. Pada dasarnya ya masalah aliran air itu sendiri, dari apa yang saya pahami ya. Air alami yang diproduksi oleh tubuh. Jadi makanya kalau teman-teman tekanan bola mata tinggi itu dikasih kayak obat-obatan beta blocker ya. Ya ada yang namanya gluceta, gluceng, glauseta, macam-macam nama. Yang jelas intinya berfungsi untuk menghambat atau mengurangi mungkin ya. Umumnya sih mengurangi produksi cairan mata. Mengurangi produksi cairan mata. Untuk mengontrol tekanan bola mata ya. Jadi yang kembali lagi yang namanya oil dengan air, oil akan selalu berada di atas tentunya. Jadi kalau saya menunduk ke bawah, oilnya berada di atas, tepat di lapisan retina saya. Dan kalau sudah menunduk, saya nggak perlu kacamata mata kiri. Saya bisa baca tulisan HP, bisa baca, kelihatan seperti mata normal lah. Hanya saja warnanya itu berubah. Warna yang saya lihat itu seperti filter di Instagram ya, agak sepia gitu ya. Itu memang efek silikon oilnya yang memberi filter sendiri ya. Tapi saya bisa melihat gitu dengan detail. Mungkin yang menghalangi itu skotoma ya. Skotoma ini adalah blind spot. Kata lainnya adalah blind spot ya. Sejak awal saya terkena AR, bahkan sebelum saya terkena AR, saya tidak memiliki blind spot, tidak ada skotoma, semuanya normal. Bahkan saat retina saya lepas pun, saya lepas itu masih kelihatan bening, masih tembus pandang semuanya. Meskipun tirai putihnya itu menutupi,
seenggaknya itu di balik tirai itu saya masih bisa melihat, meskipun meliuk-liuk ya, karena kan kayak kita ngelihat di balik kaca film yang dikerutkan gitu ya. Waktu itu sih seperti itu. Maka asumsi saya waktu itu, artinya syaraf mata saya itu masih bagus, belum rusak. Meskipun keadaannya itu lepas, tinggal ditempel doang, harusnya sih ya bisa melihat lagi dengan bagus. Tapi ternyata begitu saya setelah selesai operasi waktu itu, muncul skotoma, itu blind spot, berupa berupa area abu-abu yang mana menghalangi penglihatan. Dan letaknya itu relatif, teman-teman. Relatif ini tergantung kita ngomongin blind spot itu kenapa terjadi dulu aja ya. Skotoma itu kenapa terjadi dulu di kasus operasi retinal detachment. Umumnya retina kita lepas itu karena ada robekan atau ada lubang yang membuat lubang itu atau robekan itu menjadi pintu masuk vitreous gel kita atau cairan mata kita masuk kemana? Ke balik dinding syaraf dan intinya masuk ke balik syaraf retina kita ya. Itu keadaan yang urgent ya. Saya sudah share di video yang sebelum-sebelumnya ya. Saya sudah menjelaskan itu dengan sangat detail juga. Itu keadaan yang urgent. Jadi intinya ada robekan di situ. Maka untuk mengeluarkan cairan dilakukanlah operasi vitrektomi. Kemudian diberi silikon oil atau mungkin gas. Intinya gimana cairannya itu terangkat dari balik lapisan itu gitu kan. Nah, terus untuk menangani robekannya ini harus ditambal, teman-teman. Karena kalau dibiarkan robekan ini dibiarkan terbuka, teman-teman, ya besok-besok bisa cairan vitreousnya masuk lagi. Dan sudah menjadi prosedur umum mungkin ya, prosedur standar kalau robekan itu harus ditambal. Nambalnya dengan cara apa? Dengan cara endolaser, teman-teman. Endolaser ini berbeda dengan laser photocoagulation. Laser photocoagulation itu prosedur yang menembakkan cahaya laser saat mata kita di exam atau di apa ya? Intinya nggak melalui proses vitrektomi lah. Retina kita di laser seperti lasik, tapi beda dengan lasik juga ya. Kalau endolaser itu saat vitrektomi ya, saat operasi berlangsung, robekan ini ditambal dengan menembakkan laser-laser tadi untuk menghasilkan luka, yang mana luka ini bisa kayak menyangga intinya menempelkan syaraf supaya nggak lepas lagi. Jadi yang namanya membakar sel gitu ya, berarti ya merusak, itu destruktif sifatnya gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya skotoma. Dan kebanyakan dokter pun mengkonfirmasi kalau endolaser ini menghasilkan skotoma, menghasilkan blind spot, menghasilkan area gelap gitu sih. Dan ini tergantung di mana letak robekan kita. Kalau robekannya di tengah, ya blind spotnya nanti munculnya ada di tengah. Dan ini nggak bisa disembuhkan karena yang namanya sel kalau udah terbakar, dia nggak bisa regenerasi, udah rusak. Iya, udah rusak. Tapi semua ini worth it lah. Daripada buta total kan. Daripada buta total, seenggaknya kita masih punya peripheral vision. Seenggaknya kita masih bisa melihat secara binokular, bukan monokular, bisa mempersepsikan 3 dimensi, bisa mempersepsikan jarak. Seenggaknya ada arah untuk mata ini masih bisa digunakan ke sana arahnya. Dan itu worth it, nggak masalah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir selama skotoma ini nggak 90%, nggak 80%.
Kalau saya sih untungnya ya, robekan ini ada di, berdasarkan penglihatan saya, dari perspektif penglihatan saya, robekannya ini ada di, kalau dilihat itu ada di sebelah kanan saya agak pojok ke sini. Itu artinya kalau di sebelah kanan ini, maka robekan realnya, fisiknya itu ada di sebelah sini, sebelah kirinya. Jadi kebalikannya, karena bola mata kita ini bulat gitu. Ini lubang untuk pupilnya gitu ya. Terus cahaya masuk, ya bisa dibayangkan ya perspektifnya gimana. Cahaya masuk itu dibalik gitu ya, sesuai teori yang pernah kita pelajari di SD gitu lah, gimana cahaya itu dibalik gitu. Intinya kayak gitu. Dan sayangnya saya memiliki 3 area skotoma atau blind spot. Yang saya lihat itu ada di atas sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kecil sekali yang di sini. Yang luas itu yang tepat di robekan. Kemudian entah kenapa juga di atas ini ada skotoma. Saya nggak mau menanyakan itu ke dokter saya juga ya, karena sungkan juga ya. Saya agak sungkan juga karena ini hasilnya sudah bagus. Ya masa kita ngomong, dok kok bisa banyak gini skotomanya, kan ya sama aja, saya nggak kelihatan, ya nggak gitu juga. Seenggaknya kan retinanya nempel semua gitu loh, dan kuat. Dan saya percaya retina saya ini menempel kuat karena setelah 1 minggu saya dilarang untuk tengkurap, dan itu sampai sekarang belum terjadi hal apapun di retina saya. Satu minggu saya dilarang tengkurap karena tekanan menjadi tinggi saat posisi tengkurap. Dan saya percaya retina saya bagus. Dan sekarang saya bisa membaca tanpa lensa ya. Ini kacamata ini bolong gitu. Ini bolong ya. Lensa saya lepas. Karena yang tadinya sebelum retinal detachment ini atau sebelum operasi vitrektomi ini, mata saya minus 4. Sekarang jadi terakhir saya ngecek itu mungkin plus 2. Entah kenapa silindernya hilang. Dulu saya punya silinder atau astigmatisme, sekarang hilang. Jadi kalau saya lihat face down, menghadap ke bawah, itu jelas sekali tanpa kacamata. Jarak pendek, tapi kalau jarak jauh nggak bisa. Terus kalau saya tegak gini, mata saya tegak, ini saya bisa melihat silikon oilnya. Saya bisa melihat pertemuan antara silikon oil dengan cairan biasa. Jadi agak kayak horizontal, kayak gelembung horizon, yang mana ini mendistorsi penglihatan saya. Mendistorsi gimana? Ya kalau saya melihat cahaya-cahaya gitu, cahayanya jadi memanjang ke bawah. Ini kalau posisi tegak lurus. Beda lagi kalau posisi menghadap ke atas. Penglihatan saya jadi bagus. Bagus seperti mata normal lah. Seperti mata normal, apalagi kalau pakai lensa plus. Jadinya saya bisa melihat dengan normal lagi. Kalau melihat ke atas. Artinya semua ini adalah relatif terhadap posisi silikon oil kita. Kalau kasusnya pakai silikon oil. Nah, beruntunglah teman-teman yang pakai gas. Karena gas nggak perlu operasi beberapa kali kalau nggak ada komplikasi ya. Gas itu hilang-hilang sendiri. Kalau silikon oil nggak bisa hilang. Meskipun di mata kita ada saluran yang sudah dari sananya, dari kita lahir ada saluran untuk intinya untuk meresap cairan dan lain sebagainya. Kalau minyak ini dia nggak bisa hilang sendiri, harus dievakuasi. Teman-teman, kalau pengen sharing sama saya, tanya-tanya apapun itu tentang ablasio retina ya, silakan saya balas secepat mungkin ya. Asalkan di kolom komentar saja, di kolom komentar di YouTube ini. Kalau langsung di media sosial saya, justru saya balasnya lama karena saya jarang sekali online di media sosial saya. Jadi lebih baik di YouTube ini, kolom komentar ini saya buka untuk teman-teman tanya sepuasnya, tanya apapun, dan bisa lihat, teman-teman lihat sendiri saya balasnya cepat sekali di situ karena langsung masuk handphone saya. Jadi kapanpun insya Allah saya balas ya teman-teman. Saya balas dengan rinci, dengan ikhlas. Ya kita tujuannya sharing aja. Teman-teman juga ceritakan saja di situ kalau ada
kesempatan ceritain kasusnya gimana, terus gejala yang dialami apa, nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi bisa lihat ya di bawah ini pasti ada komentar-komentar yang ya teman-teman ikut aja. Saya nggak berusaha mengumpulkan massa di sini karena sudah ada grup sendiri ya. Kalau teman-teman nyari di Facebook itu sudah ada grup sendiri di situ ya. Silakan gabung. Itu bukan grup saya sih, bukan grup saya, grup orang lain. Tapi kalau teman-teman mau gabung ya silakan. Saya di sini cuma ya saling sharing saja, saling membantu, tujuannya supaya teman-teman itu nggak kebingungan, nggak khawatir, nggak depresi dan lain sebagainya ya. Jadi makanya kenapa kok dari awal saya sharing tentang ablasio retina, saya bikin banyak playlist, saya bikin beberapa video, saya nggak menunjukkan kesedihan apapun ya, karena memang saya nggak sedih dari awal, saya nggak ada kesedihan, nggak ada kemarahan di situ, ya, saya nggak merasakan itu semua, dan saya juga nggak mau nge-share itu semua. Apakah nggak ada sedih sama sekali? Sedikit sekali. Ada sih, tapi sedikit sekali. Dan ngapain di-share? Kita ini udah cukup penderita, karena mata kan nomor satu ya. Mata ini nomor satu. Kita ini sudah cukup penderita, jadi ya nggak usah lah, nggak usah kita nunjukin kedepresian kita, kesedihan kita. Nggak akan membantu kok itu. Karena yang diminta di mata Tuhan saya itu adalah kesabaran, ketawakalan, dan semacamnya sih. Dan nikmat itu datangnya dari situ, nanti ditambahnya dari situ. Ya, anggap saja ini adalah cobaan, atau anggap saja ini adalah ujian, anggap saja ini adalah teguran, tergantung apapun persepsimu ya. Tuhanmu adalah sesuai prasangkamu juga loh, hati-hati. Ya, anggap saja sebagai peningkat diri gitu ya, upgrade diri melalui apapun yang kita alami di sini. Jadi ya teman-teman gak usahlah terlalu sedih-sedih atau depresi atau ketakutan, pasrahkan saja semuanya. Karena nanti insya Allah jalannya dipermudah, semuanya diperlancar. Itu yang saya percaya sih teman-teman. Jadi saya sudah sharing nih, mulai dari gejala yang saya alami di penglihatan saya, kemudian di tubuh saya yang lain ya, kemudian aktivitas saya gimana ya. Selanjutnya mungkin saya bagikan di video-video yang lain saja ya, tentang penyebabnya, apa kok bisa saya mengalami ablasio retina, kemudian obat-obat yang saya konsumsi itu apa saja, kemudian saya akan bahas lebih lengkap kenapa saya kok bisa harus operasi lagi, terus dan lain sebagainya. Silakan teman-teman cek playlist di kolom deskripsi, ini ada linknya. Jangan lupa juga kalau memang menurut teman-teman channel ini berguna ternyata, silakan di subscribe. Dengan teman-teman subscribe, dengan teman-teman like dan juga komen. Nah, nanti yang lain yang membingungkan tentang penyakit ini atau yang sedang mengalami penyakit ini lebih tercerahkan gitu. Jadi kita sama-sama bisa menghadapinya dengan tegar gitu. Nggak sendirian intinya ya. Jadi kita bareng-bareng menghadapi ini, mengatasi ini supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.